ada nggak ketakutan misalnya kita dimonetize kemudian seperti data-data kita kayak bisa hack atau seperti itu atau gimana Pak? Perlu ada nggak kekhawatiran seperti itu? Sebenarnya kalau kita sudah berbicara terkait dengan publik gitu ya, publik itu ya istilahnya itu saya katakan no privacy, tidak ada lagi itu privacy itu karena ketika kita memposting dan kita take position dalam ruang lingkup kita kasih titik di mana kita berada seperti itu, hampir-hampir memang boleh dikatakan tidak ada lagi privacy itu. Nah, ada mungkin sahabat Sonora juga bisa lihat ada filmnya seperti itu dalam ruang lingkup kalau ke arah teknologi yang berkaitan dengan akun gitu ya. Itu ada suatu rumah intelligent home bahasanya, rumah yang cerdas gitu, dan basisnya IoT, Internet of Thinking, Internet of Things. Nah, itu dimana ketika memang sudah dihack, permasalahan itu kamera atau yang seperti apa di mana posisi pun bisa capture oleh orang yang bisa masuk ke dalam sistem kita. Nah, sebaliknya HP pun karena ini kaitannya dengan adanya kamera, ini kita bisa jadi orang meremot bahasanya seperti itu, meremot HP kita untuk merecording ataupun melihat aktivitas kita melalui HP kita dengan catatan harus online. Jadi kalau kita nggak online ya nggak bisa dia hack gitu ya. Nah, akan tetapi untuk saat ini belum terlalu banyak, belum ada lah ya hal-hal yang demikian ekstrim kayak gitu. Yang ada itu mereka mengambil alih channel ataupun akun itu untuk disalahgunakan. Makanya kalau kita lihat yang diserang pun itu mungkin belum orang-orang seperti kita. Jadi orang-orang yang sifatnya sudah kayak pejabat ataupun kayak orang-orang yang memiliki karisma apapun itu. Jadi mereka yang membuat channel YouTube diambil alih akunnya, diisi hal-hal yang tidak penting kayak gitu, ataupun diambil dalam ruang lingkup ya untuk kepentingan mereka seperti itu. Jadi lebih banyak ke arah situ untuk cybercrime-nya seperti itu ya dalam ruang lingkup internet. Tapi ya kita nggak perlu harus jadinya ketakutan yang berlebih gitu ya. Jadi seolah-olah kita sudah memblok diri dalam ruang lingkup penggunaan teknologi ini. Nah, jadi sebenarnya untuk hal-hal demikian itu karena kita sudah siap menggunakan teknologi yang basisnya online. Dengan kata lain untuk masalah pribadi kita di publik itu ataupun privacy kita itu ya sebisa mungkin lah kita itu membawa diri dengan baik. Nah, termasuk tadi pembahasan mengenai konten. Jadi kalau kita lihat ada khususnya artis mungkin ya di dunia YouTube ini pokoknya eksis terus viral lah, dapat uang gitu kan. Nah, kita sebenarnya kalau posisi konten kita itu di Meriani Official di YouTube-nya itu yang tadi dibicarakan, kenapa milih unboxing? Karena posisinya itu untuk pembelajaran. Orang jangan sampai memilih hal yang salah. Atau misalkan kita dapat beli barang nih, kita review, terus kita rugi nih. Jangan sampai orang juga mengambil hal yang sama. Nah, sama hal kalau kita mau beli barang juga seperti itu. Kita beli barang, lihat dulu nih pembelajarannya dari YouTube, siapa yang pernah mereview. Nah, bedanya kan kalau orang-orang yang mau viral itu mereview itu yang belum direview oleh orang. Kayak gitu. Jadi dengan kata lain kita mendapatkan memberikan pengetahuan yang belum tahu oleh orang itu, itulah dalam sisi amal kita seperti itu. Nah, cuma itu saja sih dalam ruang lingkup keamanannya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung, ingin bertanya, ingin sharing bisa ya. Langsung saja WA di 0811 7158117 atau telepon di 3591. Baik, kembali acara IT Corner kerjasama Sonora Palembang dengan Unika Musikalitas, masih seputar YouTuber pemula dan bisnis online ya, bersama Wan Nurmansyah Eskom MCS, dosen teknik informatika Unika Musikalitas, dan juga Mbak Meriani SSI ya, owner dari Merishop. Ya, kembali ke Mbak Meri ya Mbak. Nah, ketika channel YouTube kita sudah dimonetize nih, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi kalau misalkan channel YouTube kita sudah dimonetisasi, jadi ketika kita upload video itu kita akan mengaktifkan sendiri monetisasi di setiap video yang kita upload. Jadi kita aktifkan iklan agar ketika channel video itu upload di channel YouTube kita, itu iklannya akan masuk seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena sebelum dimonetisasi kan dolarnya hitam ya.
Jadi ketika kita sudah dimonetisasi, kita aktifkan iklannya, maka nanti dolarnya berubah menjadi warna hijau. Nah, itu jadi setiap kita sudah mau upload itu jangan lupa dicantumin itunya, iya, iklannya. dicentang iklannya. Iklannya ya. Iya. Karena itu ya nanti sumber masukan ya. Iya. Oke. Nah, jika channel YouTube kita ditolak nih Mbak, monetize-nya apa yang harus dilakukan Mbak? Oke, kalau misalkan channel YouTube kita ditolak, itu biasanya nanti dari pihak YouTube-nya akan mengirimkan email ya kepada kita alasannya kenapa channel YouTube kita itu ditolak. Biasanya yang saya tahu itu yang pertama itu videonya re-upload, videonya ambil dari video orang lain gitu kan, atau background lagu musiknya itu kena copyright gitu. Jadi solusinya yang pertama, kalau misalkan videonya itu re-upload, yang pasti ya udah kita hapus aja videonya dari channel YouTube kan, agar channel YouTube kita itu bisa syarat untuk dimonetisasi. Jadi kita hapus aja videonya. Tapi kalau misalkan kena copyright aja, ya nggak perlu hapus video, jadi hapus aja dari lagunya aja, gitu di YouTube studionya. Itu sih. Berarti bukan ngapus channelnya buat baru gitu kayak Bukan. sebentar saya subscriber baru enggak ya, Tapi cuman hanya kontennya aja. Iya, betul. Itu tadi harus ditekankan tadi, misalkan mengenai video yang ada backsound, karena pernah terjadi nih video yang ada backsound yang dinyatakan copyright. Jadi itu nggak perlu kita maksudnya kita harus re-editing, editing ulang. Jadi kita hilangkan saja backsoundnya ataupun kita ganti backsoundnya yang sudah diberikan izin oleh pihak YouTube kayak gitu. Jadi dalam ruang lingkup editing juga ini yang sebenarnya belum dibahas nih, kalau orangnya mau jadi YouTuber, kalau videonya, karena YouTube ini basisnya video, gambar bergerak kalau sebenarnya definisinya, gambar bergerak itu supaya lebih menarik tentunya kita membutuhkan aplikasi-aplikasi editing. Nah, ada aplikasi editing yang sifatnya pro yang profesional. Ada juga yang bisa yang instan dalam ruang lingkup, kita nggak perlu banyak belajar, bisa langsung berinteraksi dengan aplikasi ini. Akan tetapi akan memiliki banyak kekurangan. Saya ngomong banyak ya. Terlepas dari apa nih banyaknya, dalam ruang lingkup editingnya itu terkait dengan cuttingnya, misalkan dia pakai apa, seperti apa, ataupun dalam sisi pemberian efek, filter efek, ataupun hal-hal yang terkait dengan bagian-bagian teknologi, misalkan kita menggunakan blue screen ataupun green screen yang seperti itu, bisa mengubah layar belakangnya supaya video itu lebih menarik. Nah, ataupun ada juga teks-teks yang sifatnya animasi. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya kalau pihak Sonora ataupun juga sahabat Sonora yang mau jadi YouTuber juga harus dipahami untuk masalah kita hard skill kita mengenai video editing itu harus dipahami juga. Nah, kalaupun kita saya nggak bisa nih, cuma bisanya yang ngomong depan kamera saja, membuat konten saja, so never mind, oke. Nah, tinggal minta bantuan temennya saja, entah kakaknya, adiknya, suaminya, ataupun rekan kantornya yang memang mau bareng-bareng nih bikin untuk YouTube-nya dikelola dengan baik, sehingga nanti video yang dihasilkan, yang diupload itu bisa orang nikmati. Bahasanya demikian. Video YouTube itu lebih dalam ruang lingkup seni, dan jadi kalau misalkan kita menikmati seni itu, ya tandanya orang itu kan terhibur. Ada juga YouTube itu dalam ruang lingkup edukasi, mengedukasi, mentransfer knowledge, memberikan pengetahuan. Ketika itu berhasil si pihak YouTuber ini, itu tentunya apresiasinya itulah akan banyaknya iklan masuk, dan value-nya itu ya rupiah tadi ataupun dolar tadi yang diberikan apresiasi oleh YouTube. Demikian. Baik. Selanjutnya kembali. Nah, ini intinya nih, Mbak. Berapa Mbak gaji YouTuber pemula nih, Mbak, dan bagaimana cara mengambil uang dari YouTube? Oke, kalau misalkan ditanya berapa gaji YouTuber pemula ya, khususnya channel YouTube saya masih sangat sedikit sekali, hampir 2.000 subscriber, dan gajinya itu juga masih sangat sedikit, tapi alhamdulillah kita udah punya penghasilan dari setiap video yang kita upload. Cara mengambilnya yaitu ketika channel YouTube kita sudah dimonetisasi, syaratnya kita harus mendapatkan $10 dulu, $10 pertama. Jadi ketika sudah mendapatkan itu, maka nanti dari pihak YouTube akan mengirimkan email untuk memverifikasi
alamat, KTP dan nomor rekening kita gitu. Jadi caranya ya itu tadi, kita harus mendaftarkan akun channel kita itu ke Google AdSense. Jadi Google AdSense itu fungsinya untuk mencairkan uang yang kita hasilkan dari channel YouTube kita. Lalu untuk mendapatkan $10 itu gimana Mbak perhitungannya Mbak? Kok bisa kita $10 itu dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya itu hitung-hitungan YouTube ya. Saya juga belum ngerti cara kerjanya, tapi yang pasti kita upload aja video setiap hari. Kalau misalkan banyak viewersnya, banyak yang nonton, nah nanti itu dengan sendirinya pihak YouTube akan memberikan apa sih nilai dolar itu tadi ke video kita gitu. Nah ini juga mau tambahin nih apa Mas Yanti. Jadi untuk masing-masing iklan, masing-masing iklan itu punya apa besaran berapa persen dolarnya. Nah ini apa bisa kita setting juga nih. Nah Pak Mary gimana apa mendisqualified iklan yang memberikan rendah dolarnya. Jadi kita bisa minta yang lebih. Gimana tuh Mbak Mary? Iya, maksudnya kita bisa cek iklan ya di YouTube Studionya. Kita bisa cari iklan yang terendah itu ya udah kita blokir aja blokir gitu. Blokir. Jadi kita aktifin iklan yang dolarnya tinggi. Oh gitu. Itu kalau kita itu enggak bayar ya? Kalau kita seleksi yang dolar yang enggak ya? Iya, enggak. Terserah kita ya. Betul. Baik, nanti kita lanjutkan kembali jeda sebentar. Oke. Tetap passion di Sonora FM.